Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Bersyukur hari ini kita masih diberikan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga di tahun 1442 ini Allah menjadikan tahun perubahan, tahun kesuksesan, tahun keberkahan bagi kehidupan kita dan keluarga. Pada seluruh peserta saya ucapkan selamat mengikuti seminar ini, seminar spiritual bisnis menjadi pengusaha sebelum wisuda. Meskipun judulnya menjadi pengusaha sebelum wisuda, sebetulnya seminar ini bisa diikuti oleh siapa saja yang ingin mulai hari ini tumbuh menjadi seorang pengusaha sukses dan kaya raya. Semoga seminar ini bermanfaat bagi kita. Karena itulah, sebelum seminar kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kita sudah memiliki keyakinan yang benar. Hati-hati, kalau kita salah memasang keyakinan atau memiliki keyakinan yang salah, maka hidup kita salah, nasib kita salah, rezeki juga tidak akan datang kepada kita. Untuk memiliki keyakinan yang benar, saya akan bertanya beberapa poin. Silahkan peserta mengikuti acara ini dan tetap interaktif ya. Kalau saya tanya, dijawab. Kalau saya minta, melakukan. Oke. Sesungguhnya Allah yang menjadikan tertawa dan bagus, tertawa dan menangis. Sesungguhnya Allah menjadikan kematian dan bagus, kehidupan. Berikutnya, dijawab. Sesungguhnya Allah juga yang menjadikan laki-laki dan perempuan, bagus. Poin yang terakhir dijawab yang keras dan kompak. Sesungguhnya Allah juga yang menjadikan kekayaan dan saya kurang dengar. Dijawab yang keras dan kompak. Allah yang menjadikan kekayaan dan itu saya masih melihat beberapa peserta menjawab kekayaan dan kemiskinan. Hati-hati. Ini jawaban yang salah, tumbuh dari keyakinan yang salah. Sesungguhnya Allah menjadikan kekayaan dan bagus, kecukupan. Betapa Allah itu maha pemurah. Hanya ngasih dua pilihan kepada kita sebagai hambanya. Kalau nggak dikasih kaya raya, dikasih kecukupan. Dan kecukupan itu sangat luar biasa. Sekarang Anda yang masih kuliah, sebentar lagi wisuda, butuh biaya. Cukup seluruh biaya untuk wisuda. Nanti udah wisuda, ketemu jodohnya, menikah, biaya pernikahan cukup. Begitu juga sudah menikah, pengen bikin rumah, pengen beli mobil, pengen berangkat ke tanah suci. Di akhir sesi ya, saya doakan Anda dapat qadarullah. Semua cukup, dan itulah yang diberikan Allah kepada setiap hambanya. Jangan sampai ada di antara Anda berpikir Tuhan yang maha kuasa, yang maha kaya raya menciptakan seorang hamba di planet bumi untuk dijadikan miskin, tidak memiliki kesuksesan, tidak berdaya. Maka itu bukan Tuhan yang layak kita sembah. Kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, maha kaya, dan juga akan mengkayakan kita. Silahkan dicek di mushaf masing-masing. Ini ada dalam surat An-Najm ayat 43 sampai 48. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, wa aghna wa aghna, yang menjadikan orang kaya raya berlimpah harta, wa aghna, dan kecukupan. Maka mengawali seminar ini kita sudah memiliki keyakinan yang benar bahwa kita ini memang diciptakan Allah menjadi orang yang kaya, minimal kecukupan. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh menjadi seorang pengusaha bahkan sebelum wisuda, supaya kita menjadi orang yang sukses semudah mungkin. Dengan itu kita akan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Jadi sukses saja nggak cukup, kita butuh kemuliaan, dan kemuliaan adalah membagi-bagikan sukses yang telah kita peroleh pada orang di sekitar kita. Kita telah memiliki keyakinan yang benar bahwa Allah menciptakan kita untuk menjadi orang yang kaya, agar dengan itu kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita yang lebih membutuhkan. Berikutnya yang akan menguatkan bahwa Allah memang menyiapkan kita untuk menjadi orang yang sukses atau kaya adalah kita bisa melihat dari sejarah Rasul Muhammad SAW. Pertama tadi dari Al-Quran, An-Najmu. Yang kedua kita akan lihatkan fakta sejarah Rasulullah yang jarang diterima oleh generasi muda Islam. Coba kita lihat fakta berikut ini. Ketika Rasulullah masih sangat belia, usianya 12 tahun, itu sudah melakukan ekspedisi dagang sampai ke wilayah
Syam itu meliputi 4 negara, Yordania, Syria, Lebanon, Palestina. Bayangkan, usia 12 tahun sudah melakukan ekspedisi dagang sampai ke banyak negeri. Karena itu ketika usia 17 tahun sudah memulai bisnis mandiri. Beliau tentu tidak mendapatkan warisan. Ayahnya telah meninggal sebelum lahir. Karena itu dari mana modalnya? Modalnya dari para investor. Dan modal, jangan selalu berpikir tentang modal finansial. Modal paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah justru dari personality beliau, kepribadian yang terpercaya. Sejak muda beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, sangat dipercaya. Maka lihat, wilayah dagang beliau itu bukan hanya tingkat lokal, tetapi meliputi banyak negara, sampai Yaman, sampai Bahrain, sampai kota-kota perdagangan lain di Jazirah Arab. Dan ketika usianya masih sangat muda, 25 tahun, beliau menikah dengan seorang investor kaya raya, Ibu Khadijah Al-Kubro. Berapa maharnya? 20 ekor onta. Onta hari ini paling murah harganya 35 juta. Kali 20 ekor 700 juta. Belum mas-masan dan baju. Karena itu mahar Rasulullah yang diberikan kepada Ibu Khadijah tidak kurang dari 1 miliar. Sekarang saya tanya, kalau Anda semoga sebentar lagi jadi pengusaha sukses kaya raya miliarder, sehingga ketika mau menikah dengan seorang perempuan Anda kasih mahar 1 miliar. Kira-kira kalau maharnya 1 miliar, berapa total kekayaan? Mungkin nggak kalau seluruh aset kekayaan 1 miliar dan 100% dijadikan mahar? Tentu nggak mungkin. Maka kalau Rasulullah maharnya sekitar 1 miliar, maka kekayaan Rasul jauh di atas itu. Maka ini sekaligus membuktikan bahwa Rasul di usia yang sangat muda telah tumbuh menjadi pengusaha sukses dan kaya raya. Inilah uswah hasanah yang akan kita teladani. Oleh hari ini, kapan saja kita mendengar sunnah Rasul, maka harus yang terpikir di benak kita adalah mengikuti jejak beliau dalam dunia bisnis dan perdagangan. Dan ternyata ini bukan hanya Rasul sendiri. Seluruh sahabat-sahabat terdekat beliau begitu banyak tampil menjadi pengusaha sukses. Di momentum tahun baru Hijriah ini, saya ingin mengisahkan satu sahabat yang luar biasa. Namanya Abdurrahman bin Auf. Waktu di Mekah, beliau satu di antara orang terkaya. Tapi ketika perintah hijrah tiba, beliau dengan seluruh aset dan kekayaannya berangkat mau ke Madinah. Apa yang terjadi? Baru beberapa langkah dia di stop oleh orang-orang kafir Mekah dan dikatakan, Abdurrahman bin Auf, mau kemana engkau? Saya mau hijrah ke Madinah. Berangkatlah ke Madinah, tapi tidak dengan hartamu. Kalau engkau mau berangkat, berangkatlah hanya dengan baju yang menempel di badan. Tinggalkan seluruh harta kekayaan. Kalau Anda, wahai laki-laki, wahai pria, sekarang saya tanya, kalau Anda sebagai Abdurrahman bin Auf sudah bekerja keras jadi seorang miliarder dan harus mengikuti perintah Allah untuk berhijrah, tapi syaratnya seluruh harta ditinggalkan, Anda jadi berangkat apa tidak? Jadi ke Madinah tapi kembali ke titik nol, atau lebih menikmati hasil kerja keras sudah menjadi orang sangat kaya raya? Tapi lihatlah Abdurrahman bin Auf, dia tinggalkan seluruh kekayaannya, tetapi tidak dengan istrinya. Begitu orang-orang kafir menghalangi Abdurrahman bin Auf supaya tidak jadi berangkat ke Madinah, tidak bisa meskipun harta harus ditinggalkan. Akhirnya orang-orang kafir itu bertanya kepada istrinya, kalau engkau ikut suamimu, berangkatlah dan kau akan menjadi istri dari laki-laki yang miskin tak punya apa-apa. Belum tentu kau sampai ke Madinah, kau akan mati di tengah jalan, kau tidak punya bekal. Anda sekarang giliran para mahasiswi beserta seminar saya. Kalau Anda bayangkan jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, kalau ikut suami tidak punya apa-apa, hanya baju yang melekat di badan. Atau tawaran ini benar, atau kalau kau tetap memilih tinggal di Makkah, maka seluruh harta kekayaan suamimu itu hakmu dan kau akan jadi perempuan paling kaya. Setelah itu kau bisa memilih menikah dengan laki-laki manapun, pasti akan mau kau nikahi. Pilih berangkat sama suami miskin atau tetap di Mekah kaya raya dan bisa memilih laki-laki yang kau suka. Pilih yang mana? Maka lihatlah
meskipun akhirnya sang istri memilih untuk tetap tinggal di Makkah karena semangat hijrahnya tidak kuat, Abdurrahman tetap melanjutkan perjalanan karena beliau semangat. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wasa wa may yakhruj min baitihi muhajiran illallah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu Allah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang berlimpah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dia berangkat seorang diri mengendarai kuda, lihat, dengan semangat luar biasa meninggalkan Mekah, menembus ganasnya gurun Sahara hanya untuk satu tujuan, hijrah ke Madinah. Meskipun seluruh harta ditinggalkan. Maka begitu sampai di Madinah, Rasulullah tahu bahwa Abdurrahman bin Auf waktu di Mekah kaya raya, maka akhirnya dipersaudarakan dengan sahabat dari Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Dan saat ini simpati dengan semangat hijrah Abdurrahman, seluruh harta yang ditinggalkan di Mekah itu, maka dia mengatakan, saudaraku Abdurrahman bin Auf, jangan kau bersedih. Meskipun seluruh hartamu kau tinggalkan di Mekah, Allah berikan aku keberlimpahan rezeki, asetku banyak, maka akan aku bagi dua, separuh untukku, separuh aku berikan kepadamu. Seneng gak kira-kira? Datang ke satu kota, tak punya apa-apa, kemudian ketemu saudara baru dan diberikan separuh harta kekayaan. Seneng gak? Seneng. Bukan hanya itu, Sa'ad bin Rabi juga mengatakan, saudara Abdurrahman bin Auf, setelah hartaku kubagi dua, separuh untukmu, maka kau boleh memilih perempuan mana saja yang kau suka, dan aku yang membiayai seluruh pernikahannya. Maka Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang memiliki mental keberlimpahan ini, abundant mentality. Bagaimana cara mendapatkan mental keberlimpahan? Nanti langkah-langkahnya akan kita sampaikan dalam seminar ini. Maka dia mengatakan, menolak dengan halus, saudaraku Sa'ad bin Rabi, jazakallah khairan, terima kasih, semoga Allah memberkahi rezeki dan keluargamu. Cukup tunjukkan di mana letak pasar. Lihatlah, dia tidak mau meminta atau menerima pemberian. Dia ingin tumbuh menjadi seorang yang mandiri. Maka ditunjukkan satu pasar, dan akhirnya dalam posisi yang tidak punya modal itu, dia berdagang. Dalam waktu hanya 3 bulan, dia menjadi orang terkaya ketiga di Madinah. Begitu lewat 3 tahun, Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya di Madinah. Bahkan konon gagang kapak yang dimiliki itu terbuat dari emas. Inilah hebatnya Abdurrahman bin Auf, satu figur yang pantas untuk kita jadikan teladan. Tidak ada masalah kalau punya keinginan menjadi pengusaha sebelum wisuda. Sering orang bertanya, Pak, modalnya dari mana? Abdurrahman bin Auf memulai tanpa modal, modalnya 0. Lihatlah, dengan kesungguhan, dengan langkah-langkah yang luar biasa, mengikuti teladan Nabi, maka dia tumbuh menjadi orang yang bukan hanya kaya, tapi terkaya di Madinah hanya butuh waktu 3 tahun. Karena itulah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf itu berkali-kali ingin miskin, tapi selalu gagal menjadi orang miskin. Ada satu momentum yang menjadikan seluruh hartanya habis, dan dia senang sekali menghabiskan uangnya untuk kemanusiaan. Waktu itu perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang dahsyat. Jaraknya 800 km dari Madinah, membutuhkan waktu tempuh 20 hari melawan Bizantium atau Romawi Timur. Karena itu seluruh sahabat-sahabat harus berangkat dalam kondisi yang berat pada saat musim panas. Maka kurang lebih 2 bulan mereka pulang. Ketika nyampe rumah, hasil panen kurmanya sudah busuk semua. Sahabat meraih kemenangan di perang Tabuk, tapi mereka menghadapi kegagalan karena seluruh panen kurmanya busuk. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat mulia kaya raya dermawan ini? Gak bisa melihat kondisi masyarakatnya jatuh miskin karena hasil panennya gak bisa dijual, maka dia bikin pengumuman, siapa yang punya kurma busuk silahkan jual ke rumah saya beli dengan harga yang normal. Semua sahabat hilang kesedihannya. Kurma yang busuk nggak laku itu dijual ke rumah Abdurrahman bin Auf, sehingga sekian puluh rumah Abdurrahman bin Auf penuh dengan kurma busuk. Sahabat senang semua. Abdurrahman uangnya habis dan dia tersenyum bahagia. Alhamdulillah, akhirnya kali ini
saya berhasil menjadi orang miskin. Impiannya itu ingin jadi orang miskin supaya hisabnya di akhirat cepat, segera masuk surga. Tapi tidak lama, hanya selang beberapa hari ada datang utusan dari Yaman. Mereka mengeluh tentang satu wabah. Saya membayangkan kira-kira wabahnya kayak virus corona hari ini yang menyebar luar biasa ke seluruh penduduk Yaman. Dan obatnya ternyata adalah kurma busuk. Maka lihatlah tumpukan kurma busuk di semua rumah-rumah Abdurrahman bin Auf, itu artinya terjual dengan harga berapa? 10 kali lipat dibanding harga normal. Maka jangankan dia bertambah miskin, dia justru bertambah kaya karena kurma busuk. Orang kalau sudah punya impian, bukan memperkaya diri sendiri, tapi membantu sesama, Allah yang akan membantu. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Maka membuat landasan bisnis sejak awal harus diniati membantu sesama, minimal untuk keluarga kita. Baru dengan seperti itu seluruh bisnis kita apapun kondisinya, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita akan lihat apa kontribusi Abdurrahman bin Auf untuk umat ini. Ini yang terdokumentasi. Di luar itu tentu kita tidak bisa mencatat. Sedekah pertama 4,2 miliar. Sedekah kedua 42 miliar. Karena itu 40.000 dinar. Sedekah berikutnya yang ketiga sebanyak berapa? 42 miliar. Sekali sedekah nilainya 42 miliar. Sekali waktu beliau sedekah fisabilillah jumlahnya 1000 onta, membawa seluruh bahan pokok makanan sembako, dibawa oleh 1000 onta, bukannya dijual tapi dibagi-bagi dengan gratis. Hari-hari kayak gini kita membutuhkan figur seperti Abdurrahman bin Auf, di mana kondisi masyarakat berat, tidak bisa bekerja dengan normal. Segeralah Anda tumbuh menjadi Abdurrahman bin Auf supaya bisa membantu sesama. Beliau juga telah memberikan tanah untuk istri Rasulullah total 42 miliar. Sedekah sembako juga sebanyak 700 kendaraan onta. Dan terakhir beliau berwasiat, ketika aku nanti mati, berikan 100 veteran perang Badar masing-masing mendapatkan 400 dinar atau 420 juta per orang. Kita merindukan di waktu yang akan datang, saya dan Anda semua dimudahkan Allah, dibimbing Allah mengikuti sunnah Nabi dan teladan para sahabat-sahabat yang mulia, di antara Abdurrahman bin Auf, supaya kita segera menjadi pengusaha sukses, kaya raya. Syukur-syukur sebelum wisuda sudah menjadi pengusaha sangat kaya raya. Yang penting jangan pernah berpikir menjadi seorang pengusaha itu seperti berjalan di atas karpet merah. Tidak. Banyak rintangan, banyak halangan. Halangan hanyalah hal yang kau lihat ketika kau bilang arah. Bisnis dengan arah yang jelas itu menggairahkan, seperti menghabiskan malam dengan seorang kekasih. Enak tau bisnis tapi menyenangkan hati. Jangan seperti hari ini kita melihat di mana pengusaha semakin besar perusahaannya semakin pusing pemiliknya. Kenapa? Produktivitas menurun, sementara kewajiban gaji karyawan, pengeluaran perusahaan tetap harus jalan. Karena itulah saya akan berbagi 5 strategi bagaimana dalam kondisi new normal kita tetap tumbuh menjadi pengusaha muda. Yang pertama, jadilah pemain. Sebab kalau strategi yang saya sampaikan ini Anda belum benar-benar sebagai seorang pemain bisnis, Anda belum bisa merasakan. Maka bagi Anda yang belum memulai bisnis, semoga Anda diberikan komitmen untuk bersegera memulai bisnis. Karena strategi yang pertama ini Anda harus menjadi seorang pemain. Ada satu nasihat yang jelas disampaikan oleh seorang motivator nasional. Ini idola saya. Siapa dia? Namanya Ibu Hadijah. Dalam kesempatan berbagi di banyak kampus di Indonesia, beliau selalu menyampaikan, mulai hari ini berhentilah jadi komentator. Coba semua peserta seminar, sudah berapa status Facebook teman Anda yang Anda komentari? Hari ini kurangi. Jadilah Anda aktor, biarlah semua orang mengomentari aktivitas Anda yang bermanfaat. Kalau kita tidak mau jadi pemain, kalau kita hanya puas dengan penonton di tribun sana hanya teriak, itu jadi tim hore, nggak dapat piala, nggak dapat keuntungan, tidak mendapatkan kesuksesan dalam dunia bisnis dan usaha. Karena itu
siapapun Anda yang mengikuti seminar ini, bersungguh-sungguh, aku mulai hari ini akan jadi pemain bagus. Maka kalau sudah mau jadi pemain, segala konsekuensinya Anda harus mau lakukan. Ada satu orang yang ingin saya sampaikan kisah singkatnya, namanya Muhammad Yunus. Sudah pernah lihat orangnya? Memang bukan orang Indonesia. Dia ini orang Bangladesh, alumni Amerika, belajar ekonomi sehingga dipercaya menjadi seorang dekan di Fakultas Tagore Bangladesh. Dia telah meraih kesuksesan, harta tahta kata dan cinta telah diperoleh. Tetapi begitu dia mendapati banyak warga di sana ternyata tidak pernah beranjak dari kondisi kemiskinan, akhirnya dikirimlah mahasiswa-mahasiswa untuk KKN. Jadi KKN yang benar itu adalah merubah kondisi sosial masyarakat. Dan didapati ternyata perempuan-perempuan di satu kampung Cokra namanya itu punya keterampilan yang luar biasa, bisa membuat satu produk mebler yang mahal dari bahan-bahan limbah, dari bambu, dari kayu, menjadi produk yang berkualitas dan berharga mahal. Tetapi problemnya adalah meskipun mereka punya kemampuan merubah dari bahan limbah menjadi yang bermanfaat nilai tinggi, mereka tidak pernah beranjak dari kondisi kemiskinan. Kenapa? Karena mereka modalnya dari rentenir. Maka bagaimana bisa untung? Untungnya hanya untuk bayar bunga. Maka seorang Muhammad Yunus tidak puas dengan kondisi masyarakatnya. Akhirnya dia berkomitmen, aku ingin menghilangkan kemiskinan di dunia. Katanya kepada Anda semua, mungkin nggak kemiskinan hilang di dunia? Banyak di antara Anda menjawab, tak mungkin lah Pak, gimana kemiskinan hilang di dunia? Tetapi kalau bersungguh-sungguh punya impian yang besar, ingat, Allah yang akan menolong. Allah turun tangan untuk membantu impian kita yang besar. Dan lihat, meskipun impiannya dicibir orang, dibully orang, tampaknya sudah nggak masuk akal, Yunus sudah gila, bagaimana kemiskinan bisa hilang di dunia. Hari ini, setelah 32 tahun dia mengikrarkan untuk menghilangkan kemiskinan di dunia, dia telah membantu 6,6 juta rakyat Bangladesh sebagian besar telah hidup mandiri. Hari ini dia juga dapat anugerah Nobel Perdamaian karena telah mengentaskan jutaan masyarakat dari Bangladesh. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pemain. Sekali lagi, siapa saja yang ingin sukses dalam dunia bisnis, terjun dalam dunia bisnis. Bisnis nggak cukup hanya dengan teori. Bisa jadi Anda sarjana ekonomi, bisa jadi Anda bisnis manajemen. Kalau tidak mulai membangun perusahaan, kapan Anda sukses menjadi seorang pengusaha sukses dan kaya raya? Berikutnya, komitmen sebagai seorang pemain itu harus Anda hilangkan satu kata dalam kehidupan Anda. Apa itu? Tetapi. Kalau saya isi seminar ratusan atau ribuan orang peserta, saya tanya, siapa yang menjadi pengusaha sukses kaya raya? Angkat tangan. 100% angkat tangan. Maka begitu saya munculkan apa langkah-langkah yang harus dilakukan dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang yang ingin menjadi pengusaha sukses, sebagian besar menurunkan tangannya. Berat ya Pak, ingin sukses Pak, tapi kok biayanya mahal, seminarnya jauh, harus waktunya lebih banyak. Kalau keinginan terus diikuti dengan kata tetapi, maka Anda tidak tahan, maka Anda tidak akan pernah beranjak dalam kondisi hari ini. Anda tidak kemana-mana, masih di tempat kursi Anda sebagai penonton di tribun luar lapangan. Maka hilangkan kata tetapi, komitmen menjadi seorang pemain, lakukan segala hal yang harus Anda lakukan supaya Anda sukses menjadi seorang pengusaha sukses. Tentu keinginan saja tidak cukup, Anda butuh mentor, Anda butuh ilmu, bagaimana strategi membangun bisnis, apa modal dasar yang harus dimiliki, jangan khawatir. Sudah saya siapkan untuk Anda semua. Cukup buka kanal YouTube saya, Sofyan Hadi Official. Di sini sudah banyak seri spiritual bisnis. Bagaimana menjalankan bisnis supaya tumbuh menjadi sukses dan kaya raya. Dalam kondisi normal Anda harus datang ke satu seminar berbayar. Dan hari ini cukup Anda buka YouTube dan Anda mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, termasuk solusi terhadap berbagai problem bagaimana menjalankan bisnis dalam kondisi new normal hari ini. Saya juga membuka
kolom komentar, sehingga ketika Anda menghadapi masalah apapun tulis di kolom komentar, nanti saya akan siapkan konten yang bermanfaat bagian dari menjawab problem Anda. Jangan lupa ya, subscribe. Bagus. Berikutnya langkah yang ketiga adalah temukan kekayaan tersembunyi dalam diri Anda. Ada satu buku yang luar biasa bagus, tebal ratusan halaman, tapi kalau saya bagi kepada Anda belum tentu dibaca. Kenapa? Bahasa Inggris. Judulnya Passion, Profit, and Power. Ditulis oleh seorang bernama Marshall Silver. Ini orang punya kegalauan yang luar biasa. Tahun 2001 dia itu meneliti. Ternyata dunia ini benar-benar tidak adil. Dan bisa jadi apa yang dipikirkan oleh Marshall Silver Anda pikirkan hari ini. Ketika Anda mengeluh dalam kondisi yang berat, para pengusaha besar kolab, perusahaannya bangkrut, apalagi yang tidak punya perusahaan, lebih berat lagi kondisinya. Apa kegalauan dia melihat kondisi dunia yang sangat timpang? Di bukunya Passion, Profit, and Power ini, Marshall Silver menulis hasil penelitian, ternyata 1% orang menguasai 50% uang di dunia. 5% orang menguasai 90% uang di dunia. Adil nggak? Kalau Anda bilang tidak adil, karena Anda bagian dari 50%, karena Anda bagian dari 90%. Tapi kalau Anda bagian dari 1% atau 5%, tentu Anda senang. Nah, dia dibuat simulasi akhirnya. Sekiranya seluruh uang di dunia ini dibagi rata, laki perempuan, orang tua, anak-anak, kasih uang semua, ternyata setiap orang di dunia mendapatkan bagian yang sama. Berapa itu? 24 miliar. Bayangkan kalau hari ini Anda dikasih uang 24 miliar, senang apa enggak? Senang. Tetapi jangan lantas senang. Karena apa? Enggak sampai 5 tahun. Meskipun statnya sama hari ini, semua orang di dunia, tidak ada yang konglomerat, nggak ada orang lain, semua pokoknya dibagi rata 24 miliar. 5 tahun berikutnya, setelah semua orang mendapatkan bagian yang sama, komposisi akan kembali ke angka semula, yaitu 1% menguasai 50%, 5% orang menguasai 90% uang di dunia. Beberapa kesempatan saya ngasih pelatihan kewirausahaan dan saya buat simulasi, setiap peserta saya kasih uang, setiap peserta saya kasih kertas kosong dan saya suruh nulis. Sekiranya hari ini saya bagi uang 10 miliar, habiskan untuk apa? Dan ternyata sesuatu yang menyedihkan, sebagian peserta menulis di kolom pengeluaran sebagian besar konsumtif, untuk beli ini, untuk beli itu, untuk jalan ke sana kemari, untuk shopping, untuk keliling dunia. Maka nggak harus nunggu 5 tahun, uangnya habis. Itulah bedanya orang yang punya mental kaya dengan orang yang mental miskin. Itu uang tidak harus 24 miliar, tapi dikembangkan dalam bentuk bisnis usaha, maka akan berkembang bertumbuh. Itu mentalitas. Mulai hari ini semua Anda diberkahi kekayaan yang bisa Anda pegang, Anda belanjakan. Pastikan jiwa hati Anda punya mental kaya. Yang keempat, bagaimana membangun mental keberlimpahan, abundant mentality. Tentu tidak cukup hanya dengan seminar 1 jam. Tetapi jangan khawatir, sekali lagi sudah saya siapkan khusus bagi Anda yang ingin memiliki mentalitas berkelimpahan. Coba saja, ini satu challenge, tantangan bagi Anda kaya dalam waktu 40 hari. Kalau Anda bersungguh-sungguh setiap menjelang tidur mendengarkan audio afirmasi magnet uang, magnet rezeki, magnet kebahagiaan dan keberlimpahan, maka lihatlah dalam kondisi apapun, rezeki akan datang dalam kehidupan Anda. Rezeki itu dibagi 2. Ada rezeki yang direncanakan. Kita bekerja di akhir hari, akhir minggu, akhir bulan, kita dapat gaji. Tapi yang lebih besar ternyata adalah rezeki yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, disebut dengan min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Bagaimana caranya? Kembangkan mental keberlimpahan dan lihatlah keajaiban yang terjadi. Yang terakhir, nomor 5, mulai hari ini bersungguh-sungguhlah merumuskan impian yang jelas. Apa bedanya seorang pemimpi dengan orang yang hanya berangan-angan? Hati-hati, orang yang berpanjang angan-angan, bahasa Arabnya turut amal, dibenci oleh Rasul. Tetapi Rasul sendiri mengajarkan bagaimana setiap umat Islam itu harus berani bermimpi besar. Nabi ada seorang pemimpi,
Dan kalau Anda sudah berani menjadi seorang pemimpin, sebentar lagi Anda akan menjadi seorang pemimpin. Antara pemimpin dan pemimpin hanya beda satu huruf. Huruf apa? Huruf N. Tidak ada pemimpin kecuali dia membiasakan dalam hidupnya bermimpi. Maka bermimpilah yang besar, bermimpilah yang banyak, maka bentuk iman kita yang kuat, kita berani bermimpi besar. Siapa yang impiannya besar, mengalahkan potensi diri dan lingkungannya, Allah yang Maha Besar akan turun tangan membantu merealisasikan impian kita. Ini berlaku universal. Dan impian yang punya kekuatan menggerakkan itulah impian yang ditulis. Maka mulai hari ini PR, seminar pakai PR ya. Tulis impian Anda dan komitmen perubahan diri Anda. Tulis sedetail mungkin. Memang nggak cukup hanya dalam satu hari, bermalam-malam, penuh perenungan apa yang sungguh-sungguh Anda impikan dalam hidup ini. Begitu sudah, konsekuensinya komitmen. Apapun yang terjadi, saya akan lakukan impian ini. Ada seorang pemuda di Amerika, dia berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk memudahkan pekerjaan orang di dunia. Keren! Impiannya itu membantu orang di dunia supaya pekerjaannya jadi mudah dan ringan. Maka di garansi rumahnya dia itu merancang satu software komputer. Dan dia bermimpi menyiapkan personal komputer di setiap rumah orang di dunia. Hari ini pekerjaan kita menjadi mudah karena ada orang bernama Bill Gates. Ialah seorang expert dalam software development. Impiannya bukan kuat, bukan ingin menjadi orang terkaya, tetapi menyiapkan personal komputer di setiap rumah orang di dunia. Karena impiannya besar dan mulia. Hari ini dia menjadi orang terkaya di dunia. Maka tulis impian yang jelas, yang besar, yang mulia. Namanya John Goodall. Ketika usia 16 tahun itu sering dia bertanya kepada orang-orang dewasa, ditanya bagaimana Bapak menjalani kehidupan ini, bagaimana Ibu menjalani kehidupan ini. Hampir semua orang dewasa yang diwawancarainya selalu mengeluh, selalu merasa hidupnya tidak mendapatkan kesuksesan. Maka akhirnya dia juga menyimpulkan, hari ini usiaku baru 16 tahun, tapi kalau nanti saya seperti Bapak itu yang tua, saya pasti hidup saya juga susah, hidup saya juga mengeluh. Maka ada pertanyaan yang berkualitas ditanyakan kepada dirinya. Jadi the quality of life, kualitas hidup, kadang-kadang ditentukan dengan kualitas pertanyaan, the quality of question. Dan inilah pertanyaannya, apa yang akan menjadikan hidupmu itu selalu bergairah, tidak seperti orang-orang tua di sana? Maka dia merumuskan ini, kata yang dirumuskan, jika aku merencanakan hidupku, maka aku akan mendapatkan hidup yang sangat menggairahkan untuk dijalani. Maka dia pulang dan mendapati ada meja di dapur rumahnya. Dia tulis sekian banyak keinginan impiannya. Ada 127 prestasi yang ingin dicapainya. Anda juga harus setelah seminar ini menulis berapa banyak jenis keinginan impian yang berhasil Anda tulis. Dan lihatlah, dari 127 prestasi yang ingin dicapai John Goodall waktu usia 16 tahun itu, 109 diantaranya telah berhasil dicapainya. Banyak, lihat prosentasenya luar biasa banyak. Dan itu bukan hal yang kecil, bukan yang remeh-temeh, bukan yang recehan. Lihat, dia waktu usia 16 tahun menulis ingin menjelati sungai-sungai terpanjang di dunia. Di usia hidupnya dia telah berhasil melintasi Sungai Nil, Amazon, dan sungai-sungai terpanjang di dunia. Dia waktu usia 16 tahun juga menulis, aku ingin merenangi, melintasi danau-danau terbesar di dunia. Lihat, danau-danau ini berhasil direnanginya. Dia juga waktu usia 16 tahun menulis, saya ingin mendaki gunung-gunung tertinggi di dunia. Lihat, di antara gunung-gunung yang berhasil mendakinya. Lihat, Gunung Bromo. Di mana? Jawa Timur. Orang Amerika telah berhasil mendaki Gunung Bromo di Jawa Timur. Kenapa? Karena usia 16 tahun dia telah menulis impian itu secara detail. Tidak ada salahnya kalau Anda hari ini belum sampai ke Gunung Bromo, karena Anda tidak ingin, dan Anda juga tidak harus menulis itu di dalam bagian cita-cita, tetapi paling tidak ini membuktikan dengan sangat kasat mata. Hati-hati dengan impianmu, apapun impianmu, dia memiliki jalannya sendiri. Dia juga menulis ingin mempelajari suku-suku primitif di dunia, dan dia
mengembara kemana saja, begitu sampai ke satu suku-suku pedalaman. Dia bukan hanya menggunakan baju adat, tapi sekaligus dia juga fasih berbicara dengan dialek daerah, termasuk ketika dia ke daerah Borneo, Kalimantan. Karena itulah dunia ngasih dia gelar The World Greatest Goal Achiever, sang peraih prestasi terbesar dunia, John Goddard, orang Amerika. Saya ingin suatu saat saya ngasih pelatihan seminar, profil Anda saya pasang di screen layar saya. Saya juga terbiasa dari remaja menulis impian-impian itu. Sekali waktu saya menulis, saya ingin setiap hari waktu saya habis untuk berbagi kebaikan, untuk menginspirasi. Aku ingin menjadi motivator nasional. Dan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, segala yang telah kita terima harus kita syukuri. Berjalan waktu meneguhkan bahwa impian yang ditulis itu sangat powerful. Dengan buku yang sederhana menjadi sukses mudah mungkin. Saya bisa punya kesempatan untuk keliling kota-kota besar di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Dan yang lebih saya syukuri, ternyata karir sebagai seorang motivator didampingi oleh seorang istri tercinta. Karena itu media menulis 2 motivator asli. Beberapa kesempatan live di TV nasional dalam acara seminar talk show, dan bukan hanya di dalam negeri, dan juga punya banyak kesempatan berikan pelatihan motivasi di luar negeri, termasuk ketika membawa rombongan jamaah haji umroh itu di setiap negara, tadi Mesir, tadi Turki. Kita juga kesempatan untuk berbagi dengan masyarakat di beberapa negara itu. Mulai hari ini jangan ragu, tulis impian yang jelas, yang besar, yang mulia, yang bermanfaat, dan lihatlah keajaiban yang terjadi. Karena ini selain Islamiah, karena mengikuti teladan Nabi, juga ilmiah. Tahun 79, semua mahasiswa Harvard Business School dikasih pertanyaan, disuruh nulis, apakah Anda punya visi hidup yang jelas dan ditulis. Ternyata dari ratusan atau ribuan mahasiswa itu yang mengaku punya visi hidup yang jelas dan ditulis hanya 3%. Terlalu sedikit. 13% ngaku punya visi hidup tapi tidak ditulis, atau kita tahu bagaimana cara menuliskannya. Di YouTube saya ada panduan menulis impian yang powerful. Kembali buka beberapa konten yang bermanfaat. Dan 84% ternyata mengaku nggak punya visi hidup. Kalau orang Jawa menyebutnya hidup seperti air mengalir. Ya saya ingatkan ya, tidak setiap air mengalir itu sampai ke samudra. Kalau Mbak percaya, habis seminar online ini pergi ke kamar mandi, ambil gayung air, buang ke kloset. Airnya sampai mana? Tidak jauh dari comberan. Hati-hati, kalau hidup Anda tidak Anda rumuskan dengan sungguh-sungguh, hidup Anda tidak jauh dari sini. Karena itulah lihat hasilnya. 10 tahun berikutnya, tahun 89, ketika semua mahasiswa sudah jadi sarjana semua, kekayaannya diaudit. Loh, apa Pak urusannya? Itu harta-harta sendiri kenapa dihitung? Karena ini Harvard Business School, sekolah bisnis Harvard terbaik di dunia. Indikator tanda orang sukses adalah berapa banyak hartanya. Dan lihat hasilnya, 13%. 13% adalah orang yang punya visi hidup tapi nggak ditulis. Penghasilannya 2 kali lipat dibanding yang tidak. Dan yang lebih dahsyat, ternyata 3%, yaitu orang yang bersungguh-sungguh menuliskan visi hidup dan ditulis, penghasilannya 97%. Tidakkah ini menginspirasi Anda? Segera ambil buku, ambil alat tulis, rumuskan dengan sungguh-sungguh impian hidup Anda, dan lihatlah keajaiban yang terjadi. Apapun kondisi, boleh new normal, boleh pandemi COVID-19, kalau kita punya impian yang besar, Allah yang Maha Besar akan menolong kita. Karena itu inilah 5 strategi dalam kondisi normal bagi pengusaha muda. Lakukan dan lihatlah keajaiban yang terjadi. Maka di akhir kesempatan ini saya ingin menyitir satu ayat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang bisa merubah nasib hidup kita, kondisi keuangan kita? Kita harus komitmen merubah diri. Baru dengan seperti itu Allah akan menolong kita. Allah nggak akan merubah nasib kita, keuangan kita, keluarga kita kalau kita nggak mau berubah. Maka pertanyaannya, mau berubah atau tidak? Kalau kita punya keinginan untuk berubah, percayalah kehidupan kita akan semakin baik, dan dengan itulah
tandanya kita beruntung. Rasul Muhammad SAW bersabda, "Mangkana yaumul khairun amsi bawarobi." Satu-satunya indikator orang disebut sukses, beruntung adalah kalau hari ini lebih baik ketimbang kemarin dan esok hari lebih baik ketimbang hari ini. Bagaimana kita tahu hari bertambah, hari berganti dan kehidupan kita semakin baik? Harus ada impian, ada target supaya kita tahu tercapai atau tidak. Hidup harus bertumbuh. Yang hidupnya monoton, hidupnya susah. Jangan sampai hidup monoton itu kena penyakit P15. Pergi pagi pulang petang, pantat piot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan. Tidak enak toh? Kenapa? Karena tidak merumuskan impian yang jelas. Karena itu kalau Anda pergi ke jalan raya, ada ratusan mobil lewat, dan Anda juga I don't care. Apa urusannya mobil-mobil sendiri? Kenapa harus saya perhatikan? Tapi lihat, begitu ada satu mobil membunyikan klaksonnya, tut, kau tengok dia. Hari ini, sahabat sekalian, kita hidup di planet bumi bersama lebih dari 7 miliar manusia. Terlalu banyak, terlalu ramai. Dan Anda juga bagian dari 7 miliar orang itu. Maka jadikan Anda di atas rata-rata, jadikan pembeda yang jelas. Apa perbedaanmu dibanding 7 miliar orang yang hidup di planet bumi hari ini? Tidak urusan berapa usia Anda, bisa jadi Anda masih mahasiswa, tetapi kalau Anda juga aktif dalam kegiatan bisnis, punya bisnis UKM. Tahu singkatan UKM? Ya, usaha kecil, miliaran. Kan keren itu. Diliput, mahasiswa, tapi omsetnya miliaran. Dan itu adalah Anda yang ikuti seminar online hari ini. Maka kapan saja Anda ketemu orang, dapat tangan, sebut nama yang jelas dan profesi Anda. Sofian Bati, pemuda sukses, motivator nasional. Maka rasa percaya diri itu akan tumbuh dan kita akan terus menerus dari hari ke hari untuk memataskan diri kita menjadi seperti apa yang kita impikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bertumbuh menjadi pengusaha sukses. Dengan itu kita punya kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan kita. Jadilah tangan di atas, tangan memberi, tangan pengusaha. Yadul ulya khairun min yadi sufla. Terima kasih, selamat pada Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.